Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam program Dimensi Iman Kristiani. Memikirkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan, itu gairah kita. Nah saudara-saudara, apa yang dikatakan Alkitab, pohon dikenal dari buahnya, sangat menarik untuk kita cermati. Namun, sebelum kita lanjut dalam perenungan kita lebih dulu berdoa saudaraku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan boleh merenungkan firman-Mu. Berkati sertai supaya perenungan kami boleh membawa kami kepada pengenalan yang penuh akan firman yang hidup, dan hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan, memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang teruji dan terpuji. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin. Saudaraku, Matius pasal yang ke-7. Matius 7, 15 sampai 20. Matius 7, 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Alkitab memberikan fakta bahwa dunia akan dipenuhi dengan warna kepalsuan yang mengerikan. Nabi palsu, rasul palsu, gembala palsu, guru palsu, bahkan Yesus pun menggambarkan di dalam pasal yang berikutnya nanti tentang Mesias palsu. Semua ada penuh dengan kepalsuan. Saudara-saudara, satu waktu ada orang mengatakan bahwa ada nabi yang benar sekarang ini karena ada nabi yang palsu. Saya pikir logika ini bisa mengancam juga, saudara. Kalau ada nabi yang benar karena memang ada nabi yang palsu dikatakan Alkitab, apakah kemudian akan ada lagi Mesias yang benar? Karena juga Alkitab bilang ada Mesias yang palsu. Wow, perlu hati-hati berlogika akan Alkitab, bukan? Kita kembali dulu kepada bacaan kita. Maka apa yang dikatakan menjadi jelas adalah kepalsuan akan mewarnai kehidupan gereja, kepalsuan akan mewarnai mereka yang memberitakan firman. Oleh karena itu Alkitab sudah memperingatkan, hati-hatilah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dengarkan dan perhatikanlah. Sudah jelas domba dan serigala berbeda, bukan? Dengan mudah kita akan tahu domba itu jinak, serigala itu buas. Melihat penampilannya sudah tahu kita. Penampilan mereka menunjukkan karakter atau sifatnya. Mudah untuk tahu itu, bukan? Keterlaluan kalau saudara tidak bisa membedakan domba dan serigala. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika serigala ini menyerupai domba, karena menyamar seperti domba, sehingga bisa sering dikatakan serigala berbulu domba. Ini menjadi kesulitan luar biasa. Di dalam dunia intel, saudara-saudaraku kekasih, dalam dunia intelijen, menyamar itu biasa. Ada intel yang kemudian menyamar jadi tukang buah misalnya, atau menyamar kerja di restoran, tapi sebetulnya dia intel. Orang memang tidak mengenal mukanya, lalu dia masuk dan bekerja pada bagian-bagian untuk bisa mengawasi musuhnya. Tetapi ada juga orang kemudian kalau dalam film spy kita lihat ya, yang menyarukan wajahnya. Dan ternyata itu terjadi juga dalam dunia kejahatan, narkoba, dan seterusnya. Kejahatan-kejahatan lainnya, orang mengoperasi plastiknya. Mengoperasi plastik wajahnya. Sehingga orang tidak mengenalinya. Cukup untuk membuat orang jadi bingung karena saru. Sehingga harus dicari kira-kira dari bentuk dasar, kemungkinan dia bisa merubah wajahnya jadi seperti apa. Ini teknologi.
Tapi saya mau mengatakan betapa niat menyamar membuat ia menjadi tidak dikenal adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Dan memang banyak yang tertipu. Semakin mirip dia, semakin luar biasa. Nah, para guru palsu, nabi palsu, rasul palsu ini memakai Alkitab yang sama. Lah iyalah, kalau enggak kan semua orang sudah lari. Bicara hal yang sama. Lah iyalah, dia percaya Yesus, Pak. Semua juga orang ngomong Yesus. Namanya mau palsu supaya mirip sama yang asli. Ya pasti pakai Alkitab yang sama. Pasti bilang Yesus juru selamat. Tetapi kemana ujungnya? Apa tujuannya? Uangkah? Kekayaan, kejayaankah? Nah itu Anda perlu hati-hati. Sesuai nggak semangatnya dengan semangat Alkitab? Itu yang harus kita perhatikan. Di situ kita akan mengenalinya. Jangan bicara kalau soal isi berita. Itu sebab Yesus sudah menghardik dan berkata. Dan saya sangat suka kalimat itu. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Bahkan ada orang yang mempunyai karunia roh dan berkata, aku bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, menyembuhkan dan segala macam karunia-karunia roh itu. Matius 7, 21-23. Ini menjadi representasi dari karunia-karunia yang ada. Tuhan bilang apa? No. Omong kosong itu. Aku tidak mengenalmu. Itu kalimat Tuhan. Orang punya karunia roh, banyak yang ditolak Tuhan. Itu Matius 7, 21-23. Tapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan seterusnya. Itu yang menjadi karakteristik orang yang mengenal Tuhan atau yang benar. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan apa yang ada di sana, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa dunia kita akan dipenuhi dengan kepalsuan. Itulah gereja Tuhan. Gereja mengalami ancaman serius kepalsuan. Bahkan Mesias-Mesias yang menyebut dirinya diri Mesias. Dan yang palsu-palsu ini, yang disebut si jahat oleh Alkitab, lebih hebat lagi. Mereka bisa bikin mujizat dan mencengangkan, mengagumkan. Sehingga membuat banyak orang tersesat. Maka siapa yang menjadi penggemar mujizat? Barang siapa yang menaruh iman Kristennya berdasarkan mujizat. Barang siapa yang hanya berkonsentrasi di atas mujizat. Bersiap-siaplah untuk tersesat. Karena engkau akan menjadi tertipu. Karena Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Lewat kepalsuan yang bisa memalsukan bahkan kuasa surga, kuasa mujizat itu. Tetapi mereka palsu. Semoga kita mengerti kebenaran. Serius sekali. Itulah Alkitab. Itu sebab dimensi iman Kristiani belajar mengajak tiap orang menggali kebenaran dengan sungguh. Meneliti apa sebetulnya yang menjadi pesan Tuhan kepada kita semua. Sehingga hidup kita tidak menjadi salah, saudara-saudara yang kekasih. Nah, apa yang dikatakan di sana menjadi sangat menarik. Bagaimana kepalsuan itu akan datang. Bagaimana kesesatan itu akan menghambat. Dan menjungkir balikkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Jadi kalau begitu, ada yang palsu, nabi palsu, rasul palsu, guru palsu. Dan lebih gila lagi, ia sangat menyerupai domba padahal dia serigala. Atau dalam bahasa rohani, ia penuh dengan mujizat dan ajarannya sangat memikat. Tapi ternyata dia palsu. Aspal asli tapi palsu. Dan tingkat memalsukan di dalam ajaran itu sudah sangat luar biasa. Kalau begitu siapa yang bisa mengenali itu palsu atau tidak? Tentu mereka yang ahli, yang mengerti asli itu apa. Siapa yang bisa mengerti asli? Yang mereka yang baca Alkitab. Bukan cuma dengar khotbah ya. Bukan cuma baca satu ayat lalu copot. Membaca, menggali, menyelidiki. Begitu enggak. Seperti apa yang dikatakan oleh Kisah Rasul. Jemaat-jemaat Berea itu mencari kebenaran Alkitab dengan penuh. Jadi mereka belajar dengan sungguh. Mengerti dengan utuh. Inilah yang harus menjadi pemikiran kita. Inilah yang harus menjadi perenungan kita. Di situkah kita ada? Begitukah kita melakoninya? Nah ini yang harus kita pikirkan saudara-saudara. Nah jadi apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman itu? Apa yang disampaikan menjadi pemikiran serius untuk kita semua? Bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Bagaimana kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita? Renungkanlah, pikirkanlah. Bagian yang sangat luar biasa dalam kehidupan tiap orang percaya.
Renungkanlah, pikirkanlah bagaimana seharusnya kita menjalani dan melewatinya, sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, mengertilah Alkitab, tidak ada jalan lain. Saudara bisa mengenali kepalsuan, kecuali mau belajar Alkitab. Kalau masih tidak suka belajar Alkitab, lalu karena malas atau tidak lagi mau berpikir, lalu bilang, nanti kayak orang Farisi. Orang Farisi saja bisa sesat. Yang baca Alkitab, gimana yang tidak baca? Jangan dibalik atuh. Mari kita baca Alkitab itu, tapi jangan tersesat, karena itu bagus sekali. Cukup dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi yang pertama, kita bisa mengenali dia dari ajarannya dulu, bukan? Karena itu tidak mungkin saudara bisa tahu yang palsu kalau saudara tidak mengerti ajaran yang benar. Penting untuk mengerti ajaran yang benar, karena itu saudara perlu belajar dengan benar, membaca Alkitab, menggali dan meneliti. Hal yang kedua menarik, bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, prinsip ini menjadi sangat menarik. Pertama, kita melihat ajarannya. Kedua, kita bisa melihat buahnya. Bagaimana buah kehidupan mereka? Buah bukan kuantitatif, tapi buah kualitatif. Buah bukan gereja gedungnya besar. Buah itu bukan jemaat banyak. Saudara-saudara, kalau kita menerjemahkan gedung besar sebagai buah, kalau kita menerjemahkan jemaat besar sebagai buah, artinya di luar Kristen banyak kumpulan-kumpulan, banyak orang-orang pemimpin agama yang punya pengikut sangat banyak. Punya gedung sangat luar biasa besar. Apakah kemudian mereka misalnya bisa dikatakan menjadi orang yang luar biasa dan orang yang benar? Hati-hati saudara-saudara. Pusat keagamaan terbesar di kolong langit ini bukan gereja. Ya, ada tempat guru-guru tertentu yang ransnya luas setengah mati. Saudara pergi ke India akan menemukan beberapa tempat-tempat yang mengagumkan. Jadi rasanya perlu hati-hati untuk kita bicara itu. Buah yang dimaksud adalah perilaku hidupnya. Buah itu adalah bagaimana dia hidup sesuai kebenaran firman itu tidak. Itu sebab dikatakan oleh Alkitab, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya, atau buah ara dari rumput duri? Ya jelas tidak dong. Kalau mau buah ara ya cari pohon ara, kalau mau anggur ya cari pohon anggur. Nggak ada dari semak duri akan datang itu. Pohon yang baik buahnya pasti baik, pohon yang tidak baik ya buahnya pasti tidak baik. Pohon dikenal dari buahnya. Kalau orang membaca Alkitab meneliti dengan baik akan kelihatan dari buahnya. Contoh sederhana. Kita ambil yang mudah saja. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada kita semua. Kalau kau mau ikut aku, apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Nah, pertanyaannya gampang. Kalau kemudian orang itu tidak mau menyangkal dirinya, hidup semau-maunya, memuaskan semua keinginannya. Kalau kemudian orang itu tidak mau memikul salib, bahkan berkhotbah terbalik dan berkata tidak, maka tahulah saudara pertama dari ajarannya bisa salah, bukan? Loh, kok dia ajarkannya beda dengan Alkitab? Itu prinsip. Kalaupun ajarannya benar, tetapi ternyata buahnya tidak. Oh, jadi ternyata dia memang menipu dengan ajaran benar, tetapi buah kehidupannya tidak begitu itu. Ahli Taurat itu ngomongnya benar. Tetapi Yesus pernah berkata tentang ahli Taurat, dengarkan, perhatikan. Dengarkan apa kata mereka. Tapi jangan tiru kelakuannya. Loh. Kenapa? Karena ahli Taurat ngajarnya benar, ajarannya benar, kelakuannya nggak benar. Lalu kita mungkin akan berkata lagi dengan naifnya, dan ini memang sering terjadi. Udahlah Pak, Bu, jangan menghakimi, biar urusan Tuhan. Saudara, menghakimi orang itu yang dimaksud surga apa neraka memang bukan urusan kita. Menghakimi yang dilarang di Alkitab adalah selumbar depan mata saudaramu kau hakimi. Balok depan matamu ada nempel. Buang dulu balok itu baru kau boleh menghakimi. Yesus berkata dalam Yohanes, kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Tidak ada yang dilarang menghakimi. Kalau begitu semua hakim-hakim itu ya mesti dipecat semua itu yang ada di dalam perjanjian lama sudah. Di kalangan orang-orang Yahudi itu kan ajaran dari Tuhan. Iya kan? Jadi lo hati-hati. Paulus menandai Alexander sebagai pengikut setan. Apa saudara mau bilang mereka menghakimi? Jelas tidak.
Nah, ini alat-alat yang sangat jelek sekali, yang kemudian dipakai setan dalam nada kompromi untuk mengabaikan kesalahan, menutup-nutupi diri. Ini bahaya buat kekristenan. Bahaya buat orang yang didiamkan, bahaya buat yang mendiamkan. Sama-sama bahaya kita. Mungkin ditegur tidak menyenangkan, tapi ada harapan untuk perbaikan. Mendiamkan, itu sama saja memasang bom waktu yang tinggal menunggu untuk meledak dan menghabisi semuanya. Jadi, kita adalah orang-orang yang sudah dituntut digugat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan? Oleh karena itu, dari buahnya lah kamu tahu. Hiduplah yang berbuah yang sungguh. Dari buahnya lah kamu tahu bagaimana hidupnya sesuai tidak dengan Alkitab. Pertama mungkin ajaran sudah kita tahu, ini kacau nih, beda sama Alkitab. Tapi enak di kuping kita. Nanti dulu. Kebenaran memang tidak mengenakkan kuping, saudara. Telinga kita ini bisa merah panas, nggak karu-karuan kalau dengar kebenaran. Mana kita suka? Saya sendiri pun bergumul. Saya tahu banyak kebenaran. Tapi saya tahu betul hidupku seringkali menabraknya. Dan aku harus bergumul untuk itu. Berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Jadi jangan bermain-main dengan kebenaran itu. Tetapi yang kedua juga perlu untuk kita pikirkan bersama. Pohon dikenal dari buahnya itu. Jadi hiduplah dalam buah yang utuh. Hidup dalam buah yang sungguh. Buah kebenaran yang sesuai dengan tuntutan Alkitab. Tidak ada orang bisa berdalih. Saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tidak ada orang bisa berdalih sehingga dia bilang saya tidak bisa melakukan kebenaran itu. Tidak bisa. Pohon yang baik, buahnya pasti baik. Mau cari buah yang baik, cari pohon yang baik. Maka pohon akan dikenal dari buahnya. Seorang percaya akan dikenal dari moralnya. Seorang pengikut Kristus akan dikenal dari kelakuannya, spiritualnya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kemudian kita bisa melihat setiap orang akan dikenali dari buahnya. Jadi pertama ingat tadi apa? Ajarannya. Tapi saudara tidak mungkin tahu ajaran salah kalau saudara tidak tahu ajaran benar. Yang kedua apa? Buahnya. Saudara tidak mungkin tahu mana buah yang baik, ya, kalau saudara tidak tahu mana buah yang busuk. Sebaliknya saudara akan berpikir buah yang jelek itu baik kalau saudara tidak tahu apa itu buah yang baik. Jadi penting untuk kita belajar, bukan? Penting untuk kita mengerti, bukan? Nah, inilah menariknya membaca Alkitab. Sehingga Alkitab adalah satu kerangka pikir yang mengajarkan satu struktur berpikir yang indah. Tetapi keluar dalam output perbuatan yang terukur, yang teruji, yang terpuji. Itukah hidup orang Kristen? Apakah kita melakukan kehendak Tuhan? Gampang untuk mengatakan mari mengasihi. Gampang untuk mengatakan mari berbagi. Gampang untuk mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Tapi ternyata kita hanya mau menerima dan tidak memberi. Kalaupun kita memberi, seringkali kompensasi supaya menerima kembali. Kan lucu setengah mati. Padahal selalu bilang lebih berkat saudara memberi daripada menerima. Bahkan waktu memberi persembahan pun kita berharap itu kembali. Jadi aneh-aneh setengah mati. Loh, ini ayatnya katanya selalu ngomong lebih berkat memberi dari menerima. Tapi waktu memberi masih harap untuk terima. Padahal memberinya kepada Tuhan katanya. Apalagi memberi ke orang lain. Itu kan mengerikan sebetulnya saudara-saudara. Semangatnya kan gak sejalan. Kasihilah sesamamu. Tapi kemudian kita memperkaya diri sendiri misalnya. Kan juga lucu toh. Kita tidak pernah memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Padahal kalau kita menolong orang lain, dan orang lain merasa bahagia, tahukah saudara, itu kebahagiaan kita. Karena bisa membahagiakan orang lain. Alkitab bilang begitu kok. Nah, jadi belajar sesuai Alkitab. Belajar sesuai tuntutan Alkitab. Menjadi pembelajaran yang menarik sesungguhnya. Karena itu kita harus melakoni dalam hidup kita. Jangan gagal. Jalani dalam hidup kita. Jangan salah. Nikmatilah hidup hari-hari kita. Sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita sungguh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Alangkah amat sangat luar biasa.
Camkanlah itu, pikirkanlah itu, sehingga hidup kita menjadi perkelahian sengit. Dan bagaimana kita memenangkan pertempuran hidup mati, yaitu hidup benar atau kecemplung menjadi salah sama sekali. Penting untuk dipikirkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah para pengajar sesat akan datang dan mengelilingi dunia. Makin dekat kedatangan Tuhan, mereka makin gencar. Berbagai hal mereka ajarkan. Celakanya, setiap kita sebagai jemaat Tuhan memilih beribadah adalah ke tempat di mana kita suka. Ada orang yang kita suka, ada banyak orang yang menyukai kita. Kita pergi beribadah ke tempat di mana mungkin kita diberi tempat terhormat. Padahal sebetulnya sih ajarannya salah. Tapi kita tidak terlalu peduli dengan ajaran. Kita peduli dengan penyambutan, kita peduli dengan perlakuan, kita peduli dengan diri kita sendiri. Bukan kebenaran. Padahal seharusnya kita peduli dengan kebenaran. Sekalipun mungkin penyambutan kurang menyenangkan menurut ukuran kita, lingkungan kurang memadai menurut selera kita. Tetapi kita tahu di situ yang benar dinyatakan. Belajarlah mencintai kebenaran itu lebih dari kebutuhan diri. Itulah yang seharusnya kita miliki, itulah yang seharusnya kita punyai, itulah seharusnya hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jalanilah, lakukanlah, berkarya nyatalah. Saudaraku, pada waktu saudara duduk diam merenungkan firman ini, memikirkan bagian ini, langsung cepat mulai bergerak ke dalam pemikiran kita. Sejauh mana sebetulnya kita sudah berjalan benar, atau sebaliknya kita porak-poranda dan berjalan salah. Sehingga kita bisa menempatkan diri dengan tepat, dengan jeli, mengukur diri dengan pasti, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak. Pikirkanlah. Kita tidak bisa bermain-main dalam hidup ini. Jalani dengan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Supaya semua menjadi pergerakan indah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memperhatikan semuanya, ketika kita merenungkan semuanya, betapa Tuhan mencintai kita, betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan memberikan seluruh kehidupan ini untuk kemuliaan namanya. Dan bagaimana kita harus menjalaninya, bagaimana kita harus melakoninya. Pikirkanlah di sana. Nah, jadi bagian-bagian yang indah dari Alkitab menjadi bagian serius dari kita. Pertama tadi ingat apa? Pohon dikenal dari buahnya. Ajarannya benar apa salah? Tapi bagaimana kau tahu itu benar atau salah kalau kau sendiri tidak mengerti apa itu yang benar? Jadi perlu belajar Alkitab untuk tahu yang benar. Celakalah mereka yang malas belajar, tidak mau berpikir, rasa capek untuk begitu dengan alasan nanti seperti orang Farisi. Buat apa-apa baca Alkitab? Saudaraku, cobalah berpikir terbalik. Orang Farisi tahu Alkitab saja bisa bengkok jalannya. Bagaimana lagi yang nggak tahu? Jangan terbalik-balik mikirnya. Yang kedua, kita bisa mengenal pohon dari mana? Dari buahnya, perilakunya, kelakuannya. Sesuai nggak dengan firman itu? Apa yang dikatakan, apa yang dijalani. Bilang lebih berkat memberi daripada menerima. Tapi tiap kali memberi, bahkan di gereja, ke rumah Tuhan pun masih harap menerima. Camkanlah, coba pikirkan baik-baik. Di mana sebetulnya realitanya? Hidup kita hanya untuk diri kita, tidak mau berbagi bagi yang lainnya. Itukah kekristenan? Dan aspek yang terakhir yang perlu untuk kita pikirkan, bukan saja ajarannya, bukan saja perilakunya atau tindakan moralnya, tetapi saudara juga akan tahu orang dari gaya hidupnya. Karena itulah camkan baik-baik, supaya hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana tidak menjadi batu sandungan, sehingga banyak orang bisa melihat kita, belajar dari kita, mengerti kebenaran karena cara hidup kita. Ini perlu. Ya, tapi ada orang mungkin salah bilang, kita harus memberitakan Injil, pemberitaan Injil harus jadi gaya hidup. Saya pikir agak hati-hati ya, karena gaya hidup itu bisa ditampilkan. Saya bisa tampak seperti Kristen, tapi bukan. Memberitakan Injil bukan gaya hidup. Ya, saya pikir ini istilah yang harus hati-hati dipahami. Ya, gaya hidup itu lebih kepada aksesoris, cara penampilan dan seterusnya. Tetapi filosofi hidup
semangat hidup, spirit hidup, itu beda lagi. Memberitakan Injil itu sudah menempel pada diri. Itu nyawa kita, itu hidup kita, itu desa napas kita, hari-hari kita. Maka kita dikatakan surat hidup yang bisa dibaca siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi pemberitaan Injil itu bukan gaya hidup. Ini pemikiran-pemikiran filosofis ini penting untuk mulai memilah-milah dan membeda-beda. Memberitakan Injil, ingat, Injil sudah menyatu dengan hidup kita. Hidup kita oleh karena Injil, dipimpin oleh Injil. Maka dengan mudah orang melihat itu dari hari-hari kita. Kita surat hidup, tidak berbicara pun orang tahu. Dengan mengamati pun orang tahu mental kita, moral kita kayak apa. Tetapi gaya hidup dari tampilan kita hari-hari kita. Nah, perlu supaya kita tidak jadi batu sandungan. Penting, saudaraku. Kalau saudara berpenampilan wah mewah padahal mau datang ke tengah orang susah. Ini contoh sederhana. Gaya hidupmu bisa jadi batu sandungan. Lihat atuh kemana saudara mau datang. Ini bukan pesta di mana ada orang-orang terhormat ada. Pakailah pakaian yang terhormat. Tetapi kalau saudara datang ke tempat orang susah, ke tempat orang terpinggirkan, lalu saudara datang dengan gaya yang wah, saudara, kita tidak akan jadi berkat, bukan? Nah, itu yang perlu hati-hati. Itu yang perlu dijaga. Ya. Oh, kalau gaya hidup orang sekarang modern itu kan kafe, itu jadi gaya hidup. Ngeduga mah itu gaya hidup. Ya, fashion itu sudah jadi gaya hidup. Kuliner sudah jadi gaya hidup. Itu orang modern. Tapi gaya hidup itu bisa diganti-ganti. Tapi kalau jiwa yang menghidupi kita, mana bisa diganti? Diganti ya mati. Oleh karena itulah, ajaran, perbuatan, dan gaya hidup kita perlu kehati-hatian. Ajaran, jangan salah. Kita harus benar. Perilaku hidup, jangan jadi jahat. Harus baik, benar, dan bermutu. Gaya hidup jangan jadi batu sandungan. Karena itu peka, hati-hati di mana kita ada. Sehingga elegansi hidup orang Kristen menjadi hidup yang tinggi. Tahu menempatkan diri dan tidak menjadi batu sandungan. Bergumul dalam kehidupan. Tak sekedar mengikuti, terbawa arus zaman. Karena itulah perkelahian kita dengan dunia ini adalah perkelahian pikiran yang tajam. Semoga kita bisa memenangkan kompetisinya dan tidak menjadi pecundang. Sebaliknya, boleh menjadi pemenang. Ini yang mesti kita pikirkan. Ya, saya setuju dengan istilah dunia kita sekarang adalah perang ide, perang pikiran. Siapa yang jadi pemenang? Seharusnya kita. Semoga kita bijaksana. Amin. Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman hidup. Dan kami berdoa, biar Tuhan terus menolong kami, menuntun, menopang kami dalam hidup kami. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kami berbuah, tak terbantahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, usai sudah pertemuan kita sampai di sini, terus ikuti Dimensi Iman Kristiani. Doakan pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati. Shalom.